ini ini yang terjadi juga di Matteo, dan saya rasa apa yang kita lakukan transaksi dengan Real Madrid itu transaksi yang luar biasa tinggi. Nah, karena itu juga kita investkan kembali ke pemain-pemain yang akan bisa kita jaga. Kalau kita lihat daripada pemain-pemain yang bermain di Inter sekarang, yang kontraknya habis itu hanya 2-3 pemain tahun depan. Ya, Palacio, Handanovic sudah perpanjang, dan Nagatomo. Yang lainnya itu sama Berni, ada kiper. Dari 25 pemain hanya 3 pemain yang kontraknya habis. Jadi mayoritas pemain ini akan stay di Inter hampir 3 tahun. Inilah yang saya bilang kenapa konsisten dari membangun tim itu penting. Dan satu lagi yang kita mesti bangga, rata-rata pemain Inter sekarang itu 25,6. Saya rasa rata-rata yang cukup muda untuk ketika timnya sudah mulai stabil seperti ini. Karena makin tahun nanti pemain akan makin kompak dan makin menjadi satu tim yang bagus. Oke. Ada satu ini yang banyak menanyakan, Andrea Pirlo ini. Andrea Pirlo gimana? Saya rasa Andrea Pirlo pemain yang luar biasa. Tetapi kalau kita lihat formasi di tengah kita sendiri kan sudah ada Melo, Medel, Kondobia, ya kan. Dan ingat loh, kita ada pemain muda yang luar biasa, Brozovic, yang sekarang mulai banyak klub-klub mulai melirik. Ya, saya rasa ini yang kita mesti jaga. Guarin masih ada di situ, ya. Lalu Nyokori masih ada di situ. Nah, saya rasa kesempatan pasti ada. Kita mungkin pasti akan pelajari. Tetapi yang terpenting kembali, kita mesti make sure pemain yang kita bawa itu yang terbaik buat Inter, bukan pemain yang saya suka. Oke, sudah terjawab ya. Ya, karena kan kenapa? dikatakan... Kalau kita, tentu saya sebagai presiden, hanya mengambil pemain yang saya suka, akhirnya belum tentu baik. Banyak yang dukung. Untuk membeli pemain saja, alot begitu. Bagaimana ketika waktu itu untuk membeli Inter? Alot juga atau tidak? Kalau saya rasa, kalau orang banyak kok bisa beli, semua yang ngatur di atas. Sama sekali tidak terpikir untuk beli Inter. Jadi gimana? Tidak terpikir tapi kok bisa beli? Jadi memang ketika saya sedang di luar negeri, kebetulan ada yang menghubungi saya bahwa ada seorang pemilik klub yang besar. Wah. Ini yang akan melengkapi cerita nih. Pak Rosan, ya kan? Silakan sebelah sana. Ini temen yang nego nih. Ini justru yang akan melengkapi cerita begitu ya. Waktu itu ketika ada teman yang menelpon, terus kemudian bisa langsung dipersingkat? Iya, saya rasa Rosan juga tahu kenapa. Memang kita tidak ada planning, cuman waktu itu bilang ada klub yang pemiliknya mencari partner. Lalu dalam proses itu kita sendiri tidak dikasih tahu klub apa, sama sekali. Pokoknya ada klub luar negeri. Saya bilang gitu. nggak mau juga kalau begitu. Lalu saya bilang, oke, kalau memang di Itali kita tertarik, karena saya rasa di Inggris dan Spanyol saya rasa sudah didominasi ya. Kalau di Spanyol itu sudah ada Real Madrid, ada Barcelona, sulit lah. Lalu di Inggris itu sudah ada 5-6 besar klub yang sangat konsisten. Liverpool, Manchester United. Nah kembali kan kalau saya dan Rosan mau bawa perubahan, tentu yang dibawa agak naik gitu. Ya kan, kalau nggak begitu ya apa value-nya kita. Nah dari situ rupanya setelah kita tanda tangan paper, dikasih lihat bahwa ini. Lalu... Terus? Ya kita bicara, ini ada begini, kaget-kaget kita. Karena kebetulan memang saya fansnya Inter, Rosan juga fansnya Inter. Bang Rosan, bagaimana waktu itu Bang Erik mengatakan ada yang mau dijual gitu? Itu memang sudah awang-awang, hanya obrolan biasa di antara para pebisnis, atau memang sudah diincar Inter ini? Kalau diincar mungkin nggak pernah terlintas ya. Jadi waktu itu saya ditelepon sama Erik, San makan yuk di restoran Itali. Ya ayolah gitu kan. Saya juga belum dikasih tahu. Pas makan, ngobrol, baru dia bilang, San, ya itu, ini ada klub mau dijual.
Kemudian klub apa? Pas tahu, saya juga kaget. Mah? Saya bilang, ya ini gimana nih? Yang bikin kaget kenapa? Ya Inter Milan soalnya, itu yang bikin kaget. Kemudian? Ya kemudian ya kita ngobrol, terus ya kita bilang ya kita lihat aja, nggak ada salahnya, ya kan? Nyoba kan juga nggak ada salahnya. Kita nggak ada beban sama sekali lah. Ya. Nyoba aja gitu Ya ya. terus kita bilang, kita lihat, ya ayo deh. Gitu. Kemudian kita kirim tim dulu ya waktu itu. Untuk due diligence segala. Untuk due diligence, ya legal, financial, semualah proper due diligence. Dan kemudian kita mau ke sana, saya ingat saya mendadak nggak jadi. Iya. Erik yang pergi sendiri pertama ketemu dengan Moratti Dan and lucunya family. nggak ada harganya kan? Nggak ada. Nggak ada harga itu maksudnya angka nggak keluar waktu itu? Ya karena Mr. Moratti mencari partner yang dia yakin bisa merubah lah. Jadi tentu waktu itu ada pembeli lain yang mengirim juga karena yang mau beli nggak datang dia tolak. Jadi karena bilang oh ini orang nggak serius gitu. Oke. Kaget Jadi nggak? memang Yang datang nih orang Indonesia gitu. ya enggak, mereka udah Udah di brief dikasih kan Oke, siapa oke, kita gitu. oke. Cuman memang ya kita mesti terima kasih juga lah ke Mr. Moratti karena memang dalam penilaiannya sendiri di sini bukan hanya dana, uang, tapi bagaimana juga dia punya keyakinan Oke. tim kita bisa merubah Inter dan tentu punya bisnis plan atau strategi yang baik. Oke. Itu aja. Karena Erik bilang, udah San, kayak gini nggak jadi nih kelihatannya. Ya Iya. kita bilang kita coba sekali lagi Aha. lah. Kita bilang ya jadi, nggak ada beban gitu.